Pasca permasalahan rumah tangganya dengan Antonio Dedola mencuat ke publik, Nikita Mirzani akhirnya muncul dan angkat bicara ke hadapan publik. Ia pun menjelaskan kronologi alasan menikah, bahkan terkait tudingan mencuri yang membuat Tony pun geram, hingga akhirnya memberondong unggahan pembelaan dirinya selama menjadi suami sirih Nikita. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nikita Mirzani akhirnya membongkar status pernikahannya dengan Antonio Dedola? Seberapa hebat sebenarnya pertengkaran di antara mereka hingga akhirnya harus pisah dengan cara demikian pelik? Disebut-sebut sempat terjadi dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga, seperti pelemparan setrika terhadap Antonio. Seperti apa penjelasan Nikita terkait hal tersebut? Bagaimana pula alasan Nikita ingin Tony untuk mengembalikan semua barang yang dibawanya pulang kampung? Dan mengapa Nikita tidak ingin memenuhi permintaan Tony yang juga meminta uangnya kembali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Secara mengejutkan, selebriti kontroversial Nikita Mirzani menangis di hadapan publik. Ternyata, air mata itu pecah lantaran Antonio Dedola, sosok yang ternyata sudah menjadi suaminya, tiba-tiba kabur dari kediaman Nikita. Tak hanya itu, bahkan terjadi saling adu argumen di antara Nikita dengan Tony yang merembet ke hal-hal yang sangat sensitif. Kemarin, Nikita pun akhirnya secara belak-belakan angkat bicara terkait permasalahan rumah tangganya itu. Ia pun menegaskan jika dirinya tidak pernah menjelek-jelekan Tony. Satu-satunya unggahan yang ia buat hanyalah menegaskan bahwa ia dengan Tony memang sudah menikah. Saya tidak pernah menjelek-jelekan bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya. Suami saya ya. Saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan? Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo. Harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, gitu kan? Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo, gitu. Kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Karena abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Apa-apa tuh dipendem, gitu. Ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu. Saya menangis, ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya terluap. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Bak petir di siang bolong. Itulah yang dirasakan oleh Nikita Mirzani saat sang suami tiba-tiba saja pulang tanpa pamit ke kampung halamannya di Jerman. Ia tidak menampik bahwa sebelumnya memang sempat terjadi pertengkaran hebat dengan Antonio Dedola. Bahkan, Antonio mengaku mendapat kekerasan yang dilakukan Nikita. Namun menurut Nikita, terkait pertengkaran hebat itu,
dirinya pun sudah saling berbaikan dengan Tony dan meminta maaf. Karena itulah ia pun heran mengapa Tony pergi dari rumah secara diam-diam. Sekitar jam 8 saya bangun tidur, saya bikin jus seperti biasa untuk anak-anak, untuk dia saya bikin omelet untuk sarapan ya kan. Terus saya tanya Teh Ati, Bapak mana? Nggak tahu karena pintu pagar ini terbuka, katanya nggak tertutup. Saya pikir dia pergi lari pagi gitu kan, nanti dia balik lagi. Ternyata setelah saya tunggu, kok nggak pulang-pulang. Terus saya ngecek handphone, kalau lagi tidur kan biasanya handphone saya matiin gitu. Terus pas saya cek ada WhatsApp dia, 2 minggu yang lalu lah kita berantem hebat gitu kan. Terus dia butuh waktu katanya, dia butuh space gitu kan. Padahal waktu itu saya yang minta butuh space, tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss waktu itu kan. Tapi akhirnya dia pergi diam-diam. Yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama, karena saat habis berantem, terus dia nganterin anak saya ke London, 3 hari pulang kita baikan seperti layaknya suami istri. Saya sudah bilang, I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi lagi. Sudah, baik tuh, boleh tanya sama orang rumah. Baik, sebaik-baiknya. Secara mengejutkan, Nikita pun juga mengungkap, saking hebatnya permasalahannya dengan Tony, ia pun bahkan sempat ingin terbang ke Swiss untuk merenungkan diri. Namun hal itu ia urungkan karena Antonio Dedola tidak mengizinkan, bahkan mengganti uang tiket pesawat sebesar 92 juta rupiah. Namun nyatanya, justru Tony yang diam-diam pergi tanpa pesan dari kehidupan Nikita. Perihal tersebut, Nikita pun justru mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah lama ingin mengusir Tony dari kediamannya. Jadi waktu saya lagi berantem sama Tony, saya harus ke Swiss karena saya mau healing. Terus dia tahu saat itu saya mau ke Swiss. Terus dia bilang, kamu nggak boleh pergi, kenapa? Saya mau healing, saya stres di rumah, saya nggak mau berantem terus gitu kan. Mungkin dengan saya pergi, saya bisa merasakan apakah saya rindu dengan kamu atau tidak gitu kan. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu kan. Tapi dia tidak kasih saat itu malam-malam. Terus dia bilang, saya ganti uang tiket kamu. Dia bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya betul diganti 92 juta. 92 juta itu adalah uang tiket yang harusnya saya ke Swiss. Tadi jadinya tidak ke Swiss gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang ke orang itu uang itu ke Swiss, dia bohong. Dari sebelum menikah itu saya kepengen Tony itu meninggalkan rumah. Sebetulnya dari WhatsApp ini banyak sekali saya bilang saya mau berpisah, tapi dia tetap tidak mau berpisah. Jadi dari waktu saya di penjara aja saya bilang lebih baik kamu pergi. Saya mau konsentrasi. Sebetulnya dari dulu dia sebetulnya sudah saya mau keluarkan, tapi kucuk-kucuk dia keluar sendiri, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau keluar sendiri ya keluar aja, tapi ya ada yang dibawa. Saya tidak menyebut dia maling ya. Setelah kepergian Tony pulang ke kampung halamannya di Jerman, yang membuat situasi pun semakin panas, di mana Nikita pun meminta Tony untuk mengembalikan semua barang-barangnya. Mulai dari tas, jaket, hingga gelang branded. Ya, menurut Nikita, apa yang diberikan kepada Antonio Dedola tersebut hanyalah sekedar meminjamkan. Lantas benarkah Tony pun akhirnya naik pitam lantaran dituding sebagai pencuri, hingga akhirnya mengunggah begitu banyak pembelaan di media sosial? Tiba-tiba dia langsung membalas dengan Instastory. Dia bilang katanya barang-barang itu adalah pemberian dari saya. Saya juga bingung ya. Setahu saya kalau udah suami istri itu boleh pakai barang apa aja. Itu kan suami boleh pakai barang istri, istri boleh pakai barang suami. Tapi kan bukan berarti itu memiliki. Tapi kan bukan berarti itu dikasih. Ya kan? Itu dipinjamkan karena dia kan ada tas di sini warna hitam. Tapi memang
tasnya memang kurang bagus dan dia katanya pengen nge-gym. Kalau nge-gym itu kan dia bawa anduk, dia bawa sabun, dia bawa baju ganti. Terus saya bilang, kamu pakai aja tas ini, gitu. Kamu pakai saja tas ini. Nah, bukan saya bilang ini tas buat kamu ya, bukan begitu. Jadi dia nangkepnya itu dikasih ya? Iya, jadi dia mikir nangkepnya, oh ini buat gue nih berarti gitu. Karena bahasa Inggrisnya Tony juga kurang baik, bahasa Inggris saya juga kurang baik. Di Jogja liburan kan kayak gini nih, saya kan suka pakai gelang dari dulu banyak ya. Terus di sini biasanya saya taruh gelang satu warna hitam yang ada bandulan goldnya itu dari Kak Amel. Saya sebenarnya nggak mau ngungkit apa-apa ya, buat saya ya udahlah nggak apa-apa, itu murah bisa dibeli juga kan. Saya duduk di sebelah dia, saya bilang, baby kamu mau nggak pakai ini, pakai aja buat kamu, pakai aja buat kamu. Tapi menurut dia itu buat dia gitu loh. Tapi maksud saya pakai saja gitu loh. Tapi dia mengartikannya beda dan mungkin para haters ini mungkin mendm Tony seolah-olah Tony ini adalah pencuri. Nah, kesalah dia dibilang pencuri. Kalau yang saya tebak dan bukan saya tebak ya, saya merenung gitu kemarin, kenapa ya kok tiba-tiba dia begini? Oh, saya baru tahu. Mungkin ini pembelaan diri dia kepada netizen Indonesia supaya dia tidak dijelek-jelekan gitu. Jadi supaya biarkan sayanya aja yang dijelek-jelekan gitu. Tapi nggak apa-apa kan kalau Nikita Mirzani kan sudah biasa dijelek-jelekan. Disebut-sebut sempat terjadi dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Antonio Dedola. Seperti apakah penjelasan Nikita terkait hal tersebut? Benarkah ia masih merasa tidak terima diceraikan oleh Tony via WhatsApp? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebagai selebriti tanah air yang tidak pernah luput dari kontroversi, Nikita Mirzani lagi-lagi menjadi sorotan publik. Ya, 4 kali menikah dan 4 kali pula Nikita pun kembali bercerai dengan suaminya, bahkan berujung dengan konflik. Pasca Antonio Dedola meninggalkan Nikita dan pulang ke kampung halamannya di Jerman karena berbagai masalah termasuk juga dugaan KDRT. Keduanya pun bak saling menabuh genderang perang. Bahkan yang semakin mengejutkan, Nikita tidak menampik bahwa memang ia pernah menampar sang suami, namun hal itu pun lantaran sang suami mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hatinya. Setrikaan gua itu kan standing ya, berdiri. Ada kabelnya. Nah kabelnya itu gua ambil, terus gua begini. Gitu loh. Bukan setrikaan yang gua ambil terus gua gitu, nggak gitu. Jadi kabelnya diambil terus begini. Nah, nggak tahu ngayunnya kemana. Ya mungkin kena ke dia. Kalau gampar betul karena ada salah satu perkataan dia yang cukup menyakitkan saya. Sementara itu, lewat sejumlah unggahannya, Tony pun juga menampik tudingan bahwa dirinya hanyalah sekedar menumpang hidup selama 10 bulan dengan Nikita. Tony pun membeberkan bahwa ia kerap kali mentransfer uang kepada Nikita dengan nominal ratusan juta rupiah. Sebagai mantan polisi, Tony pun masih mendapatkan uang gaji senilai 20 juta rupiah sebulannya. Namun, Nikita pun menyebut bahwa Tony sempat merasa tidak percaya diri dengan apa yang dikenakannya. Menurutnya, kehidupan Tony selama di Bali pun juga tidak dengan barang-barang branded. Justru ia pun hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Kalau soal
pekerjaannya memang Tony kan tidak ada pekerjaan sebetulnya, karena kan dia sudah retired dari kepolisian gitu. Tapi dia tetap diberikan salary dari kepolisian sebesar 20 juta setiap bulan. Nah itulah yang dia pakai untuk membiayai hidupnya. Yang dia posting-posting itu kan juga cuman begitu-gitu aja. Dia tidak memposting chat-chat di mana yang bagaimana dia mengemis cinta ke saya, bagaimana dia memohon kepada saya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada saya. Kan dia tidak post. Kan kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Coba, yang dipost nominal uang. Perubahan Tony ini terlihat semenjak bulan Februari. Karena saya ajak dia pergi makan, kita ke event, ke acara ulang tahun segala macam, dia tidak pede dengan apa yang dia pakai. Karena kan ya tahu sendiri, tinggal di Bali bajunya kayak apa sih? Kaos, oblong, celana pendek, tipis segala macam gitu. Tidak mungkin bisa dipakai di Jakarta, apalagi kalau kita ke acara ulang tahun temen. Ya mas saya pakai kaos gitu doang. Kalau kalian lihat vlog saya, itu yang dipakai baju adet. Setelah pergi dari rumah, Tony pun bahkan menceraikan Nikita secara talak. Namun hanya menggunakan pesan singkat lewat WhatsApp. Namun, bagi Nikita, hal tersebut tidaklah sah. Apalagi mereka juga sudah menikah secara agama dengan sejumlah saksi yang hadir pada saat itu. Menurutnya, Antonio Dedola harus mengatakan hal tersebut dengan datang langsung secara fisik. Terlebih, sebelum menikah pun, pihak keluarga sudah memberikan wejangan jika Tony memang benar-benar serius ingin menikahi Nikita. Kita menikahnya secara Islam, ya. Kalau dia posting saya Antonio Dedola, I divorce you Nikita Mirzani, itu kan tidak sah. Yang sah itu kan dia harus hadir, ya. Karena dia minta nikah itu, waktu itu kan dia minta nikahnya kan dia nanya ke kakak saya baik-baik. Padahal kakak saya juga udah peringatin, Nikita tuh alpha female. Menerima atau tidak, ya nggak tahu ya. Namanya kan yang bisa memutarbalikkan hati itu kan Allah, ya kan. Mungkin dia sekarang lagi emosi, saya juga lagi emosi. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk dia. Bagaimana pula alasan Nikita ingin Tony untuk mengembalikan semua barang yang dibawanya pulang kampung? Dan mengapa Nikita tidak ingin memenuhi permintaan Antonio Dedola yang juga meminta uangnya kembali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Siti Purwodinata. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channelnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saat tahu suami yang baru saja dinikahinya pergi meninggalkan rumah, tidak pelak membuat Nikita pun begitu terkejut. Setelah itu, ia pun menghubungi Antonio Dedola untuk mengembalikan barang-barang bukan miliknya yang ia bawa. Salah satunya adalah tas pemberian almarhum ayah Nikita. Namun, setelah itu situasi pun semakin memanas. Bahkan, Antonio Dedola pun meminta semua uang yang telah ia keluarkan untuk Nikita selama mereka bersama. Yang bilang mencuri itu kan bukan saya, ya kan? Yang bilang mencuri itu tidak pernah keluar dari mulut saya dan dari Instagram saya. Di Instagram saya itu saya bilang, kenapa kamu membawa tas pemberian dari papa saya? Dan kenapa kamu membawa gelang hadiah dari Kak Amel? Terus kenapa kamu membawa sweater adik saya yang ada di ruang wardrobe gitu kan, sekitar 3 atau 4 biji gitu kan. Dan itu kita nggak usah ngomongin masalah harga lah ya, karena kalian tahu sendiri gue nggak mungkin ngebeliin adik gue barang-barang yang murah gitu. Gue pun masih gue bilang tolong jangan hujat Tony, gue masih bilang gitu. Tapi kan persepsinya netizen ini menuduh dia adalah seorang maling. Dia pergi, kan gue bilang di WhatsApp, kenapa kamu nggak bawa pakaian kamu? Kenapa kamu membawa
pakaian adik saya, tas saya. Kalau bisa kamu balikan tas itu. Bukan masalah harganya, tapi tas itu ada memorinya, ada historinya. Karena itu kan dari almarhum ayah. Ayah saya kan sudah meninggal, ya kan. Saya cuma meminta itu. Tiba-tiba dia langsung bilang gini, ya udah kalau gitu lu balikin juga semua pemberian dari gue, termasuk mas kawin. Lah kan gue bingung, kok jadi merembet kemana-mana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.